Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita berjumpa lagi dalam acara Psikologi Keluarga bersama Ustadz Husein Alatas, Ustadz Abu Bakar Baraja, dan Mbak Janur Nuning. Alhamdulillah sudah ada di sini di studio 2 yang beralamat di Jalan Masjid Silaturahim 36 Kalimanggis, Cibubur. Di sini juga ada Ustadz Hasan Zazali. Alhamdulillah hadir di sini membuat kita jadi tambah semangat. Dan Atep Setiabudi pada switcher dan kamera. Baik, kita mulai acara Psikologi Keluarga ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah kita sudah membaca Al-Fatihah. Mudah-mudahan ini bisa menjadi wasilah untuk bagaimana kita menghadapi persoalan kita sehari-hari agar Allah beri kita kemudahan dan kemampuan untuk mengatasinya. Baik, kasus yang masuk ke meja redaksi ada 3. Yang pertama adalah seorang duda yang berjanji pada keluarganya bahwa dia tidak akan kawin lagi, tapi mulai ada bintik-bintik cinta kepada teman sekantornya. Bagaimana dia malu sudah mengatakan tidak kawin lagi, tahu-tahunya kok mau kawin lagi. Yang kedua, ini masalah fikih ya, masalah tijarah tuh pinjamannya itu seperti apa. Yang ketiga, ada seorang bujangan yang bingung memilih calon istrinya. Yang satu istrinya, calonnya tuh sangat peduli pada keluarga, tapi dia kurang serak. Yang satu lagi, dia tertarik, tapi dia kurang peduli dengan keluarganya. Nanti detailnya akan dibacakan oleh Mbak Janur Nuning. Silakan Mbak Nuning dibacakan kasusnya. Baik, Mas Krisna, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Husein, Abu Bakar, dan ikhwan akhwat dimanapun psikologi keluarga bisa disimak. Yang pertama, saya seorang laki-laki, Ustadz. Saya menduda kira-kira 1 tahun lebih dan istri saya wafat karena sakit. Pada saat sakit itu, yang cukup lama, saya bilang ke istri bahwa saya nggak akan menikah lagi. Itu juga saya katakan ke kedua anak saya, pada keluarga istri, pada famili-famili, dan juga keluarga saya sendiri, bahwa saya tidak akan kawin lagi. Tapi Ustadz, akhir-akhir ini sepertinya saya mulai tertarik dengan seorang wanita, teman sekantor, bercanda sama teman-teman sekantor, saya jadi kepikiran. Dan mulai timbul bintik-bintik cinta. Dia juga sepertinya menaruh harapan pada saya. Yang saya bingung Ustadz dan bikin pusing, saya kan istilahnya sudah janji ya untuk tidak kawin lagi. Tapi di sisi lain saya pingin ada yang menemani hari-hari saya. Saya jadi bingung harus bilang apa ke keluarga istri, ke anak-anak, ke keluarga. Apa saya nanti nggak dibilang menjilat ludah sendiri Ustadz? Saya tidak bisa tidur Ustadz memikirkan ini. Apakah dosa kalau saya ingkari janji saya? Oke Ustadz, itu satu. Yang kedua, mertua saya memberikan saya tanah untuk bangun rumah, tapi saya dan suami belum punya dana untuk itu. Disarankan untuk mengambil pinjaman di bank. Saya paham kalau bank konvensional itu identik dengan riba, tapi saya dapat info kalau di bank syariah itu bisa mengajukan dengan sistem ijaroh atau ijarah. Nah sampai saat ini, saya belum tahu, suami juga belum paham apa pengertian ijarah. Jadi mohon Ustadz, kalau akad ijarah ini bisa digunakan untuk minjam uang di bank dalam rangka untuk pembangunan rumah tinggal, apakah bisa atau tidak? Semoga jawabannya membuat kami menjadi nyaman. Oke, itu yang kedua. Dan yang terakhir, bujangan lagi bingung menentukan pilihan. Yang satu, wanita itu peduli dengan dirinya, dia suka sekali, tapi dia tidak peduli dengan keluarga. Sementara perempuan yang satu lagi punya kepedulian dengan keluarga, tapi saya nggak begitu seret Ustadz. Jadi saya harus pilih mana dong? Ya, itu kasusnya. Mari kita simak.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanak la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wa anfa'na bima 'allamtana. Amma ba'du, ikhwan akhwat pendengar pemirsa yang dirahmati Allah, Ustaz Abu Bakar Baraja, Ibu Hajjah Nur, Ustaz Muhammad Krisna bin Muhammad Ishaq. Begitu pula tamu kita Ustaz Abdul Hasan Asyadzili, Atep, seluruh kerabat kerja di studio, seluruh kaum muslimin dan muslimat, begitu pula saudara-saudari yang berasal dari ayah ibu yang sama. Salamullahi alaikum jami'an wa rahmatullah wabarakatuh. Tadi kita telah mendengarkan 3 kasus. Yang pertama berkaitan dengan seorang pria yang baru saja ditinggalkan istrinya. Ya kurang lebih selama 1 tahun. Pada saat dia mendampingi istri yang sedang sakit, karena luapan cinta, rasa tanggung jawab, dia berjanji pada istrinya bahwa saya tidak akan menikah lagi. Begitu juga terhadap anak-anaknya. Begitu juga pada keluarga istri, pada orang tua. Dia mengatakan setelah wafatnya istri saya tidak akan menikah lagi. Apakah ini merupakan satu janji atau sumpah yang kalau dilanggar merupakan satu dosa? Lalu bagaimana dia berhadapan dengan orang-orang yang sudah mendengarkan janjinya? Maka untuk menjawab saudara kita yang sedang mengalami kebingungan, perlu kita fahami bersama bahwa Anda sebagai seorang manusia, seorang laki-laki yang normal, merupakan hal yang wajar bila apa? Bila tertarik pada lawan jenis yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan sebagai pasangan. Apalagi Anda pada usia 40 tahun, ya, merupakan usia matang. Ya. Pada saat Anda berjanji pada istri, pada saat itu Anda dikuasai oleh rasa apa? Rasa cinta, sayang, juga kesedihan berpisah dengan istri. Wajar Anda mengucapkan hal tersebut. Tapi di sisi yang lain Anda punya kebutuhan sebagai seorang manusia yang masih dalam keadaan segar, sehat, dan muda terhadap lawan jenis. Janji Anda menghalangi Anda untuk melakukan hal-hal yang benar dan baik. Oleh karena itu dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila seorang bersumpah atau berjanji ya, untuk tidak melakukan sesuatu, ternyata janji tersebut bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia wajib untuk membatalkan sumpah dan janjinya. Itu merupakan rahmat Allah. Oleh karena itu, Nabi kita Muhammad SAW pernah ya bersumpah untuk meninggalkan sesuatu. Padahal hal tersebut ya merupakan hal apa? Artinya di mana beliau bersumpah ya untuk tidak mencicipi ya madu yang berasal dari tempatnya Zainab. Madu kan merupakan sesuatu yang halal. Rasulullah lakukan hal ini ya bukan karena ingin mengharamkan sesuatu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi untuk pribadinya. Allah tegur Nabi, ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajika wallahu ghafurur rahim qad faradallahu lakum tahillata aymanikum wallahu maulakum wa huwal alimul hakim. Wahai Nabi, kenapa kamu mengharapkan sesuatu yang Allah halalkan? Karena ingin mengharapkan apa? Keridhaan dari apa? Dari istri-istri kamu.
bukan berarti Rasulullah SAW condong kepada yang tidak benar, tidak. Tapi karena ada kasus ya biasa kecemburuan sang istri, maka untuk meredakan hal itu, udah saya tidak akan lagi minum madu ya dari tempat Zainab, karena istrinya mengatakan saya mencium ya, bau maghafir. Maghafir itu merupakan getah yang berbau tidak sedap. Nabi paling tidak suka kalau orang mencium sesuatu yang tidak sedap dari dirinya. Padahal sebetulnya tidak. Tapi ini sebuah rencana yang dilakukan oleh kedua istrinya pada saat itu, Aisyah dan Hafsah. Karena kecemburuan. Jadi biar istri Nabi juga tidak luput dari dari kecemburuan. Nabi karena tidak ingin sampai orang mencium sesuatu yang tidak sedap, dia mengatakan saya tidak akan lagi minum madu ya tersebut. Allah Subhanahu wa taala bilang, Allah telah menetapkan bagi kamu cara untuk membatalkan sumpah kamu. Membatalkan sumpah kamu apabila sumpah tersebut merupakan sumpah yang tidak sejalan dengan kebenaran. Contohnya, orang dalam keadaan emosi mengatakan saya bersumpah untuk tidak menginjak rumah kamu lagi kepada saudaranya atau temannya. Dia wajib untuk batalkan sumpahnya dengan membayar kafarat. Membayar kafarat. Kalau sumpah tersebut betul-betul keluar dari hatinya, merupakan janji yang telah ditetapkan, maka kalau sumpah tersebut berkaitan dengan hal yang bertentangan dengan hukum Allah, dia wajib untuk membatalkan sumpahnya. Allah berfirman dalam suratul Maidah, la yu'akhidhukumullah billaghwi fi aimanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul aiman. Allah tidak menghukum kalian ya dengan sumpah yang keluar bukan dari dari keseriusan hati kita. Orang-orang Arab paling sering sumpah wallahi, ay wallahi. Tapi Allah menghukum kalian dengan sumpah yang betul-betul memang dari hati kalian. Fakaffaratuhu it'amu asyarati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah. Maka membayar kafaratnya Allah berikan 3 pilihan. Memberikan makan 10 orang miskin, atau memberikan pakaian untuk 10 orang miskin, atau melepaskan budak. Ini merupakan kiat Islam ingin membebaskan manusia dari perbudakan. Jadi memberikan memberikan makan 10 orang miskin, atau memberikan pakaian untuk 10 orang miskin, atau melepaskan budak. Ini merupakan rahmat dari Allah. Jadi apa-apa yang tidak sejalan dengan kebenaran dan keridhaan Allah, kalau kita pernah berjanji untuk hal tersebut, kita wajib untuk membatalkan sumpah kita dan janji kita. Jadi berkaitan dengan saudara kita yang pada saat menyaksikan istrinya sakit, hatinya penuh rasa cinta, dia tidak ingin juga istrinya bersedih, dia tidak ingin juga anaknya ya mengalami kesedihan karena begitu ibunya meninggal si bapak kawin lagi. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu bahwa tindakan sang bapak ini salah. Oleh karena itu, batalkan sumpahnya atau janjinya, berikan makan 10 orang miskin atau memberikan pakaian untuk 10 orang miskin. Kemudian katakan pada anak-anaknya, ya, ternyata bapak dalam hal ini salah. Begitu juga kepada siapa? Kepada keluarga istri. Dan saya menikah lagi, bukan berarti saya ingin menyalahi janji saya atau lupa pada istri saya atau tidak sayang pada anak-anak. Tapi saya takut terjerumus dalam perbuatan dosa dan maksiat. Karena kalau kita cinta sembunyi-sembunyi atau jalan sama-sama, kan kita melakukan perbuatan dosa. Oleh karena itu tempuh jalan keluar yang Allah ridhai, kemudian gugurkan sumpah kita, janji kita dengan memberikan makan 10 orang miskin, dan sampaikan apa adanya. Jadi jangan kita berbohong, jangan kita berliuk-liuk, sampaikan apa adanya bahwa ini merupakan hal yang saya harus lakukan demi keselamatan agama saya juga dan demi melaksanakan hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi Islam merupakan ajaran yang penuh rahmat, tidak menginginkan hambanya mengalami kesempitan. Jalan Islam luas, tapi manusia yang suka jalan-jalan sempit.
Betul nggak? Contohnya di surga Allah sediakan buat kakek nenek kita semua kenikmatan. Cuma hanya satu yang dilarang oleh Allah. Tapi justru kakek nenek kita ini masuk dalam perangkap syaitan ingin mencoba yang satu. Allah izinkan manusia untuk hidup berpasang-pasangan. Bahkan kalau tidak cukup satu, Allah izinkan dua dengan syarat adil ya. Tidak cukup dua, bisa 3 hingga 4. Tapi justru ya, manusia bukan mengikuti apa yang Allah ajarkan, malah menyerempet pada apa yang diharamkan Allah. Akhirnya menimbulkan munculnya penyakit-penyakit yang berbahaya, menimbulkan juga ketegangan, stres, dan turunnya azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kenapa Islam yang merupakan jalan yang luas kita tinggalkan, masuk di jalan-jalan sempit. Oleh karena itu dalam bahasa Arab kata syariat itu jalan yang luas. Dan ini merupakan jalan yang lurus yang sejalan dengan fitrah kita. Jadi buat saudara kita yang sudah bersumpah untuk tidak menikah kemudian jatuh cinta lagi pada seorang wanita itu wajar. Kalau tidak jatuh cinta, tidak suka itu nggak wajar. Betul nggak? Wajar. Dan dia punya kebutuhan, mesti disalurkan. Salurkan di tempat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala halalkan. Kalau perlu saudara kita bisa datang, bawa calonnya kemari, kita nikahkan di sini. Gak usah repot-repot. Nah yang kedua kasusnya, seorang wanita bercerita bahwa dia mendapatkan hadiah tanah dari mertuanya untuk rumah kediaman mereka. Tapi pada saat ini tidak punya uang. Teman-teman menganjurkan dia untuk mengambil pinjaman dari bank konvensional. Tapi ada lagi usulan yang menunjukkan saya untuk mengambil ya, dari bank syariat dengan akad ijarah. Itu leasing. Leasing. Di mana bank Islam ya memberikan uang sebesar 1 miliar. Ya. Tapi dia bukan berikan uang 1 miliar pertama-tama. Katakan dia butuh 1 miliar, bank mengatakan begini, saya beli barang-barang yang kamu butuhkan 1 miliar. Saya beli barang kamu ya yang kamu butuhkan besi, kusen dan lain sebagainya 1 miliar. Tunai. Itu kemudian kamu bayar kepada saya atau pada kami cicilan. Tapi mau tidak mau karena kamu beli ya dari kami, kan bank yang beli tunai. Kamu beli dari kami harus dapat untung dong. Saya kenakan untuk kalian 1,3 miliar. Jadi 300 juta itu keuntungan saya menjual barang-barang yang kamu butuhkan kepada kamu. Tapi yang diberikan bukan barang, yang diberikan uang. Yang diberikan uang. Kalau zaman sekarang ada orang butuh televisi. Nah, yang punya uang bilang saya beli televisi nih ya dengan harga 1 juta kan, tunai, saya jual ke kamu 1,5. Selama kurang lebih setahun kamu bayar buat saya. Itu namanya ijarah. Lalu kalau seandainya dia terlambat membayar 1 bulan atau 2 bulan, dikenakan penalti enggak? Dikenakan penalti. Artinya ada pertumbuhan kalau ada keterlambatan waktu. Nah pertumbuhan ini ya, dengan pertambahan waktu dinamakan riba. Kalau seandainya mereka sepakat dengan harga 1, sekian miliar, dibayar selama setahun. Kalau dia terlambat membayar, dia ikuti firman Allah wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Kalau yang berhutang dalam keadaan sulit, tangguhkan sampai dia mudah. Tapi kalau dia kenakan penalti, kamu terlambat 2 bulan, maka kewajiban kamu meningkat sekian. Itu sebetulnya merupakan transaksi ribawi. Dan uniknya pihak bank ini menggunakan standar ganda. Kalau seandainya kita terlambat, dikenakan penalti, tapi kalau kita pulangkan lebih cepat, tidak dipotong. Saya dipotong pun tidak berarti. Jadi kalau seandainya kita masih ada setahun, ya, belum bayar, kita mau pulangin. Nah selama setahun itu kira-kira keuntungan yang diambil oleh bank dikembalikan enggak sama kita? Tidak. Paling 1 bulan diberikan potongan. Jadi di sini kita lihat
mereka menggunakan standar ganda. Waktu kita pulangin dengan cepat, minta ada pemotongan, mereka bilang kesepakatan kita kan jual beli. Jual beli. Nah, waktu kita terlambat, ya, mereka minta apa? Biaya keterlambatan. Kalau kita bilang sama mereka, kita kan jual beli, sudah sepakat dengan harga tersebut. Tidak bisa. Artinya, di sini kita lihat, bank ini mengatasnamakan Islam, tapi prakteknya tidak Islami. Cuma akadnya saja, tapi prakteknya tidak Islami. Dan pada saat kita melakukan ijarah, seperti tadi, maka pada saat kita melakukan pemeriksaan dokter, ya, kan kita harus periksa kan? Itu yang nanggung biayanya kita. Akte notaris kita yang menanggung. Royah, ya, biaya royah kita yang tanggung. Kemudian pada saat kita juga mau balik nama lagi setelah kita selesai, mau kita ambil suratnya kan balik nama lagi. Ya, itu juga kita yang bayar. Kita yang bayar. Jadi sebetulnya orang, ya, yang melakukan akad ini amat-amat dirugikan. Dan jangan kita terpedaya dengan nama Islam. Nah, kalau bank konvensional kan dari pertama jelas-jelasan. Ya, bank konvensional itu, ya, melakukan transaksi, ya, yang disepakati dengan keuntungan yang ditetapkan oleh pihak perbankan. Betul tidak? Tapi nggak menggunakan nama Islam. Malah kita jumpai, ya, bank konvensional itu dalam memungut bunga masih lebih ringan dibandingkan apa yang dilakukan oleh bank yang mengatasnamakan Islam. Kita membayar flat setiap bulannya. Jadi bertambah waktu tidak akan berkurang karena flat. Betul enggak? Kalau bank konvensional bertambah, begitu bertambah waktu, ya, mulai pinjaman pokoknya berkurang, dia juga akan apa? Akan turun kan? Walaupun pada awal-awal, ya, pembayaran diambil dari bunga dulu, bukan dari pinjaman pokok. Kita melihat bank konvensional di sini, ya, jelas-jelasan merupakan lembaga ribawi. Itu disepakati. Nah, dalam menghadapi kasus yang saudara dan saudari kita hadapi saat ini, kalau seandainya ada keluarga saudara yang mau berikan pinjaman tanpa bunga, betapa indahnya. Kan kita diperintahkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Adapun, ya, berhubungan dengan bank syariat, mengatasnamakan syariat, tapi tidak menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, saya anggap ini yang merupakan apa? Merupakan satu kesalahan. Dan juga akan menanggung beban yang berat. Karena saya juga pernah mengalami hal ini. Pernah mengalami secara pribadi hal ini. Saya nggak sebutkan banknya apa. Oleh karena itu, mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan jalan keluar. Kalau bisa ada keluarga yang memberikan pinjaman, kita bayar cicilannya tanpa terkena bunga. Yang memberikan pinjaman akan mendapatkan ganti dari Allah yang tak terhingga. Jadi saya tidak merekomendasikan kepada suami istri untuk mengambil pinjaman kecuali ada pinjaman-pinjaman yang diberikan untuk pegawai kantor. Karena kantor perusahaan tersebut menyimpan uang mereka di bank, diberikan pinjaman tanpa bunga atau bunga ringan. Ada rekan saya kerja di perusahaan besar, kebetulan perusahaan tersebut menyimpan dananya di bank tersebut. Karyawannya diberikan pinjaman, ya, tanpa bunga. Ada yang diberikan pinjaman, ya, dengan bunga cuma 0,5 atau 1%. Karena apa? Karena si bank dari satu sisi, ya, diuntungkan dengan apa? Dengan dana yang disimpan di bank dalam jumlah yang besar. Jadi kalau seandainya Anda mendapatkan pinjaman bantuan dari bank konvensional, ya, apalagi tidak berbunga, atau seandainya berbunga juga bunga yang tipis, yang tidak akan menjadi beban buat Anda, karena kebutuhan rumah, daripada kita buang uang kita untuk membayar kontrak, biar 10-20 tahun tidak akan jadi milik kita, kita perbaiki juga rumah orang, maka dalam keadaan darurat ini, Anda boleh pinjam, tapi pilih tempat yang memberikan pinjaman yang tidak akan mencekik kita, tidak akan mendatangkan beban yang berat buat kita semuanya. Jadi usahakanlah hindari hal-hal yang bakal mendatangkan beban dan stres buat kita semuanya.
Karena waktu kita minjam uang, waktu keluar nikmatnya luar biasa. Begitu mulai argonya berjalan, kita mesti bayar, baru kita merasakan. Jadi jangan kita pendekin umur kita atau perpendek umur kita dengan beban memikirkan hutang yang mesti kita bayar. Sebagian kenikmatan hidup kita hilang. Betul enggak? Nah, perlu umat Islam bekerja sama, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jangan orientasinya hanya materi aja. Minjamkan, berapa kamu berikan keuntungan buat saya? Ada keuntungan yang lebih besar. Walad darul akhiratu khairun lil ladzina yattaqun afala ta'qilun. Sesungguhnya kehidupan akhirat jauh lebih mulia, lebih indah bagi orang yang bertakwa apabila kalian berakal. Masa kita hanya berbekal untuk dunia kita, bangun istana di dunia, tapi kita lupakan akhirat kita, waliyadzubillah. Nah, yang ketiga, seorang pemuda bujang yang sedang bingung. Dia kebetulan berhadapan dengan dua pilihan. Yang satu, wanitanya peduli terhadap dirinya. Si pria suka padanya, tapi tidak peduli terhadap keluarganya. Maka jawaban saya, jangan kamu ikuti perasaan kamu suka kamu, ya. Karena kamu suka, kamu menikah dengan wanita ini, saya khawatir ini menjadi penyebab kamu akhirnya jauh dari keluarga dan terputus rahim kamu. Apalagi kalau berkaitan dengan ayah ibu. Karena wanita semacam ini, dari pertama ya, sudah memberikan signal kepada kamu, perhatikan saya, urus saya, sayangi saya, ya, walaupun dengan mengorbankan orang lain. Akhirnya kita akan menjadi orang yang terpenjara. Seorang laki-laki kalau sudah hidup seperti ini, maka berarti apa? Walaupun dia hidup sebetulnya telah kehilangan kehidupannya dan arti yang sebenarnya. Seorang laki-laki itu seharusnya menjadi pemimpin yang bertanggung jawab dan istri mendampinginya, memberikan dukungan. Tapi kalau istri menjadi penghalang dia menjalankan kewajibannya kepada keluarganya atau pada rahimnya, maka ini betul-betul amat menyedihkan, mengkhawatirkan. Cinta kamu sekarang bisa berubah berapa saat. Kamu cinta padanya, kamu ikuti perasaan kamu, besok kamu bakal merasakan bahwa ternyata cinta kamu merupakan belenggu rantai yang mencekik lehermu. Nah, yang kedua, pilihan yang kedua, seorang wanita yang peduli pada keluarga, ya, perhatian. Cuma menurut dirinya kurang menarik. Kurang menarik. Nah, kalau kurang menarik karena mungkin akhlaknya baik, penampilannya baik, auratnya tertutup, ya. Auratnya tertutup. Memang kalau dibandingkan perempuan yang menunjukkan lekuk-lekuk tubuhnya, ya, yang menunjukkan lekuk tubuhnya bukan getaran, tapi getaran syaitan. Getaran hanya menggetarkan nafsunya, tapi menutupi akal sehatnya. Nah, kalau wanita ini tidak menarik bagi kamu karena dia berpakaian sopan, menutup auratnya, akhlaknya baik, ya, menurut saya, ya, asal kecantikannya memadai menarik kamu, ini wanita lebih baik untuk kamu nikahi. Tapi kalau tidak sreg juga, kamu khawatir nanti hidup bersama dia, kamu nggak bisa memberikan perhatian kasih sayang, pilih yang ketiga. Kalau yang ketiga belum cukup, pilih yang keempat. Kalau masih belum, pilih wanita yang ke-1000. Tapi yang penting, ya, wanita ini memenuhi syarat bertakwa kepada Allah. Kemudian dia siap untuk menjadi istri dan ibu yang baik, dan dia juga peduli terhadap keluarga kamu. Kesian orang yang membesarkan kamu, yang memberikan perhatian kamu yang besar, terhadap kamu yang besar, tahu-tahu disebabkan karena seorang wanita yang baru mendampingi kamu, kamu lupakan jasa kebaikan keluarga kamu, dan kelak kamu akan ditanya di hadapan Allah. Jadi kamu tidak perlu memaksakan diri juga untuk menikahi yang kedua, dan jangan kamu tutup pilihan kamu hanya pada dua wanita. Banyak wanita-wanita di luar yang mendambakan suami yang soleh, yang bertakwa, bahkan bangga kalau suaminya peduli terhadap orang tuanya. Nah, ini mesti kita perhatikan. Rasa hormat istri kita pada orang tua kita, keluarga kita, tergantung sikap kita. Kalau kita sepelekan orang tua kita, keluarga kita, istri kita akan lebih menyepelekan mereka. Tapi kalau kita hargai, junjung tinggi kehormatan orang tua kita, sang istri kalau dia cinta pada kamu, dia akan betul-betul menjaga orang yang kamu cintai. Oleh karena itu, perlakuan orang lain terhadap kita, terhadap keluarga kita, tergantung bagaimana sikap kita.
Jadi kita harapkan mudah-mudahan Anda sebagai seorang laki-laki bujang yang baru katakan melangkah untuk memulai kehidupan rumah tangga, istikharah, ya, mohon petunjuk dari Allah, biar Allah yang memberikan pilihan, kemudian musyawarah, ya, dan perhatikan semua pilihan kamu jangan sekali-kali ya bertentangan dengan keridhaan Allah. Insya Allah hidup kamu akan bahagia. Saya menikah dengan seorang wanita tanpa melihat wajahnya. Saya istikharah, musyawarah, lalu dengar tentang perangai wanita tersebut, ya, yang hidup dalam lingkungan yang baik, juga suasana yang baik. Begitu kita menikah, subhanallah, seolah-olah kita sudah berkenal 1000 tahun istilahnya. Merasakan keakraban, kedekatan. Padahal nggak pernah sama sekali kita berbicara sebelumnya. Bahkan sebelum ijab qabul, saya nggak pernah melihat wajahnya. Begitu ijab qabul, kita melihat wajahnya, kita merasakan ada kedekatan yang luar biasa. Subhanallah, hari demi hari kita merasakan apa? Merasakan kecintaan, perhatian kita, dan sebaliknya juga bertambah. Itu merupakan rahmat Allah. Maka jangan pernah kita melangkahi Allah. Sebelum kita menikah, Anda bertanya pada Allah. Dan juga tanya kedua orang tua, kira-kira bagaimana pendapat mereka. Karena yang kita hidup bukan hanya bersama dia akan hidup bersama orang tuanya. Dan kita juga akan hidup bersama kedua orang tuanya. Kita hargai juga kedua orang tuanya, kita muliakan mereka sebagaimana kita ingin kedua orang tua kita juga dimuliakan. Mudah-mudahan ini merupakan hal yang bermanfaat dan Anda mendapatkan pasangan yang soleh, yang mendukung Anda, akan melahirkan anak-anak yang soleh. Begitu yang ingin membangun rumah, semoga Allah murahkan, lapangkan rezekinya dari yang halal dan thayyib. Allah berikan jalan keluar lain selain dari bank. Dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang meliputi segala sesuatu. Begitu juga kasus yang pertama, mudah-mudahan Allah berikan jalan keluar yang terbaik. Wanita yang dipilih, wanita yang soleha, yang baik, yang akan menambah kebahagiaannya, yang akan dapat berperan sebagai ibu bagi anak-anaknya. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, keren banget ya Mas Krisna. Jadi dilema yang kita ciptakan sendiri mestinya sudah diantisipasi dari awal. Bukankah keluarga nomor 1 itu yang bisa jadi mudah-mudahan akan membuat apa yang disampaikan Ustadz Hussein menjadikan langkah ke depan terasa lebih ringan, baik untuk kasus pertama, kedua, atau ketiga. Lantas, apakah gerangan yang akan disampaikan oleh Ustadz Abu Bakar? Mari kita simak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebagaimana Allah sering memberikan bahwa keindahan di dalam hati itulah yang tumbuh dengan baik. Kalau kita hanya berpikir kepada keindahan mata, belum tentu kita bisa melihat. Karena yang bisa melihat adalah keindahan hati kita. Berbagai kasus yang kita dapatkan sebenarnya banyak kasus-kasus yang dicontohkan oleh pada zamannya Rasulullah. Semuanya terselesaikan. Dan indah sekali ketika kita mau menyelesaikannya. Kalau kita sudah berbuat janji, kemudian kita bukan mengingkari, ingin melepaskan dari janji itu yang bukan janji. Sudah dijelaskan sama Ustadz Husin bagaimana kita membayar janji itu. Namun hati kita nggak bisa berhenti. Rasanya gimana? Gengsi, nggak enak. Sudah ngomong tapi nanti bagaimana? Apa kata orang? Walaupun saya sudah membayar denda kita, namun perasaan ini muncul berbagai macam. Inilah perasaan yang selalu menggoda kehidupan manusia. Perasaan yang selalu bimbang, yang tidak bisa menentu. Nanti bagaimana? Apa kata anak-anak saya? Anak saya bagaimana? Berbagai macam pikiran tersebut. Hati nuranilah yang bisa berbicara. Kalau memang itu hak, kalau memang itu benar dari hati dan memang itu kebutuhan yang hakiki, kenapa tidak? Dan mintalah kepada Allah agar supaya hati ini benar-benar di jalannya. Bukan karena dijodohkan, karena diolok-olok,
karena mungkin kamu kok gitu banci banget sih, kamu cuman seperti itu kok, seperti ini, takut amat sih sama keluarga, sama anak dan sebagainya. Dan itu yang harus kita tinggalkan. Jadi bagaimana hati kita ini yang penuh dengan proses diri kita untuk yang menentukan, bukan karena diolok-olok, bukan karena dijodoh-jodohkan, karena aduh malu. Tidak. Memang itu dasar. Maka lakukan. Insya Allah hati kita lah yang sering berbicara. Butuh nggak? Perlu nggak? Mungkin nggak? Dan itu hak kita. Jangan kita sia-siakan. Kalau memang itu sudah ada, kecuali sudah tidak bisa lagi, itu tahapan berikutnya. Nah, oleh karena itu, jangan ragu, jangan merasakan tidak nyaman. Sampaikan, ini adalah hak kita. Cuma berikan informasi bahwa saya menginginkan menikah lagi untuk biar supaya lebih tenang, lebih enak daripada daripada. Nah, kata daripada ini hati-hati. Jangan sampai kita merasakan, aduh nggak enak. Nanti daripadanya akhirnya kemana-mana yang membuat kita terjerumus ke suatu hal yang tidak baik. Oleh karena itu, lakukan hal yang baik yang Allah tetapkan. Seringkali, aduh saya daripada menikah lagi, atau saya nanti menikah seperti ini, nanti orang tua, anak-anak saya nggak setuju, mendingan saya diem-diem saja. Itu yang perlu kita tegaskan. Ya, jelaskan, realitakan hati nurani kita, insya Allah. Pertama biasa orang tua kan dulu udah bilang, anak-anak bilang nggak sayang sama mama, apalagi yang baru meninggal, baru sebulan 2 bulan, masih basah kuburannya, sudah mencari yang lain dan sebagainya. Bukan itu. Janjinya di mana, bagaimana? Bukan itu. Karena ini yang dihalalkan Allah, bukan yang diharamkan. Kalau yang diharamkan Allah, kita tegas mengatakan tidak. Yang dihalalkan Allah, itu yang kita harus proses dengan baik. Kita harus jalankan dengan baik. Kalau yang diharamkan, kita harus katakan tidak. Kalau yang diharamkan nggak perlu lagi berjanji. Memang sudah harus kita tidak lakukan. Kalau kita terlanjur mengatakan janji tersebut untuk tidak menikah lagi, namun hati nurani kita berbicara, ya ada jalan yang terbaik untuk dilakukan. Insya Allah itu bisa. Nah, untuk memilih mana yang terbaik, apakah kalau seorang wanita tuh mau dengan kita, sayang dengan kita, atau kita melihatnya, saya yakin kalau seorang itu sayang dengan kita, dengan diri seorang laki-laki atau dengan seorang wanita, pasti dia juga mengikuti rasa sayangnya. Jadi kalau diri kita ini senang dengan berkeluarga sama keluarga kita, damai, tentram, insya Allah orang yang sayang sama kita akan mengikuti kedamaiannya. Misalnya kita sayang sama orang tua kita, sama saudara kita. Kalau wanita ini sayang sama kita, inginkan bersama dengan kita, pasti dia juga sayang sama orang tuanya. Sebaliknya pun seperti itu. Tapi kalau dia hanya sayangnya sama kita, tidak sama yang lainnya, sama saudara, sama yang lain, nggak mau, musuh, kesel, nggak suka, artinya pada suatu saat dia juga nggak suka sama kita. Pada suatu saat, karena dia sudah ada perasaan yang tidak suka. Kalau seorang sudah memunculkan perasaan gak suka kepada orang lain yang berhubungan dengan orang yang disayanginya, pasti orang yang disayangi pada suatu saat juga gak disukai. Kalau timbul sesuatu yang tidak menyenangkan buat dia. Karena dirinya ingin menguasai, karena dirinya ingin memiliki. Jangan. Bisa juga dia suka sama orang tua kita, sayang sama kita,
Tapi sama kita biasa saja, ya jangan juga. Atau kita juga begitu menarik juga, jangan juga. Maka carilah sesuatu yang terbaik. Yang terbaik bagaimana? Kalau dia menyukai diri kita, dia cocok dengan kita, pasti dia akan menyukai pada yang lainnya, pada yang kita sukai. Apa yang kita sukai, pasti calon kita atau istri kita juga menyukai. Kalau dari awal dia tidak menyukai sama orang tua kita, pada suatu saat dia nggak akan suka sama kita. Itu yang terbaik. Insya Allah. Mudah-mudahan apa yang menjadi perhatian ini menjadi yang terbaik. Adakah sesuatu yang bisa ditambahkan, Mas Krisna? Kita masih punya waktu kan ya? Karena terus terang Mas Krisna, kalau bicara soal pilihan itu tidak mudah. Apalagi kalau tadi Ustadz bilang kalau udah terkait dengan rasa, apalagi terkait dengan penampilan, mengalahkan itu semua mungkin ada tipsnya? Saya selalu mengingatkan diri saya, juga teman-teman, sebetulnya hidup ini akan menjadi mudah di saat kita merasa kehadiran Allah di hati kita. Allah selalu hadir bersama kita, dimanapun kita berada, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dimanapun kalian berada, Allah selalu menyertai kalian. Begitu juga dalam ayat yang lain, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah lebih dekat kepada kita daripada kita kepada pembuluh darah jantung kita. Kalau kita merasakan detak jantung kita, ketahuilah Allah lebih dekat kepada kita. Cuma kekurangan di sini ada pada kita. Walaupun Allah bersama kita dimanapun kita berada, Allah siap untuk mengulurkan tangannya, mencurahkan rahmatnya, menuntun jalan kita, kita justru melepaskan tangan kita dari Allah. Padahal Allah ingin menuntun kita. Kita menjauh dari Allah, padahal Allah ingin memberikan bimbingan buat kita. Allah menerangi perjalanan kita, tapi kita tinggalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya menimbulkan berbagai macam efek-efek samping yang mendatangkan kerugian buat kita semua. Maka buat ketiga persoalan tadi, ya, untuk menghadapi cobaan hidup, baik itu berkaitan dengan kebutuhan rumah tangga, baik itu berkaitan dengan kebutuhan untuk membangun rumah, atau memilih pasangan, ataupun dalam menyalurkan kebutuhan kita terhadap lawan jenis kita, jangan pernah kita lupakan Allah. Jadi hendaknya hati kita selalu bersama Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah mengecewakan kita. Mungkin sebagai kisah penutup ya, ada sebuah kejadian, satu kejadian yang terjadi di desa Al-Mansurah atau kota Mansurah di Mesir. Ini sudah viral sekarang kisahnya. Seorang wanita ditinggalkan suaminya bersama putrinya yang masih kecil. Di Mesir itu betul-betul kehidupan itu sulit dan berat. Kalau seorang wanita harus menjalani kehidupannya bersama anak perempuannya tanpa dukungan suami dan tanggung jawabnya, beban hidup itu berat luar biasa. Subhanallah, anak ya satu-satunya ini tahu-tahu satu kali dalam keadaan sakit dan demam yang tinggi. Si ibu sama sekali tidak mempunyai apa? Punya uang. Uang tidak punya, untuk makan pun sulit pada hari tersebut. Si ibu tahu kalau dia berlari kepada manusia hanya akan merasakan rasa kecewa dan juga malu karena memperlihatkan kebutuhannya. Maka si ibu menyaksikan anak yang sakit, demam, tidak berdaya, untuk kebutuhan makan pun tidak punya, maka dia sholat. Setelah sholat sepanjang malam dia sholat, dia mengadu mohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sepanjang malam dia sholat sambil berdoa. Kira-kira pukul 12:30 malam atau pukul 1 malam, tahu dia mengetok pintu. Dia bertanya siapa? Dia bilang, saya seorang dokter. Si dokter begitu masuk tanya mana pasiennya. Diantar ke pasiennya. Si dokter memberikan obat, memeriksa, kemudian memberikan resep.
Selesai, kemudian si dokter minta bayarannya. Si wanita mengatakan, saya tidak punya uang. Jangankan untuk membayar dokter, makan pun saya tidak punya. Si dokter kaget. Tidak pantas kamu manggil saya di tengah malam untuk mengobati anak kamu, tapi kamu tidak membayar hak saya. Dia bilang, saya nggak pernah menelpon dokter, nggak pernah sama sekali berhubungan dengan telepon pun saya nggak punya. Kaget si dokter. Lalu bertanya, telepon ini milik siapa? Dia bilang milik tetangga di sebelah rumah. Si dokter terkejut. Lalu si dokter bertanya pada si perempuan bagaimana mengenai kasusnya. Dia ceritakan dia ditinggalkan suaminya bersama anaknya. Anaknya sakit, dia tidak berdaya. Sepanjang malam dia mohon pada Allah Ta'ala. Si dokter akhirnya memberikan obat. Kemudian memberikan santunan untuk kebutuhan dia selama 1 bulan. Si dokter merasa dirinya apa? Dipanggil oleh Allah Ta'ala. Jadi kalau kita perhatikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala kuasa untuk mengulurkan rahmatnya, bantuannya kepada kita. Asal kita memanggil dan hati kita betul-betul merasakan kehadiran Allah Ta'ala. Allah berfirman kan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hambaku bertanya padamu di mana aku? Aku ini amat dekat. Yang penting, dan Allah ujibu da'watad da'i. Aku berjanji untuk mengabulkan permohonan hambaku. Kamu nggak pernah lepas dari mataku kok. Tapi falyastajibu li wal yu'minu bila Allahum yarsyudun. Kalau kamu ingin mendapatkan sambutan aku, juga sambut seruanku dengan sungguh-sungguh, ya. Bukan karena kebutuhan Allah pada apa? Pada kamu, tapi demi kebaikan kamu. Dan berimanlah, yakinlah padaku. Begitu juga Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Mohon padaku, aku akan kabulkan permintaan kalian. Bukan hanya asal minta, tapi hati ini apa? Hadir bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hati kita selalu merasakan kehadiran Allah, insya Allah tidak ada satupun persoalan dalam hidup ini kecuali dapat diselesaikan. Pasangan suami istri nggak perlu minjam dari bank. Allah berikan yang terbaik. Yang bujang juga akan tunjukkan pasangan yang paling tepat buat dirinya. Begitu juga si pria yang mengalami kebingungan sudah berjanji, Allah berikan jalan yang terbaik bagi dirinya, bagi pasangannya, bagi anak-anaknya juga insya Allah. Jadi ingat, jangan pernah kita lupa pada Allah. Kalau semua orang menjauh, Allah tidak pernah menjauh meninggalkan kita. Jadi jangan pernah berkecil hati. Dalam keadaan lemah bagaimanapun juga, tersenyumlah. Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menantikan kamu mengulurkan tangan kamu, mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wallahu a'lam. Mas Krisna, betapa beruntungnya kita hari ini mendengarkan banyak yang bisa jadi tetap harus kita perjuangkan. Jadi yang dapat kita petik dari uraian tadi adalah carilah keputusan yang sesuai dengan keridhaan Allah, itu saja ya. Terima kasih atas Ustaz Abu Bakar Baraja, Mbak Nuning, saya Muhammad Krisna, Atep Setiabudi, Wandisa Putra, kemudian juga Anis Mualim dan Yusuf Bangkit. Mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.